Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah aplikasi pengolah data untuk kelas KGP 19.2. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pada siang hari ini, perkenankan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf jika mungkin dalam selama kita berkomunikasi atau mungkin bertemu itu ada hal yang kurang berkenan, baik salah maupun silap yang saya lakukan. Baiklah, anak-anakku semuanya dari mahasiswa KGP 19.2, kemarin kita baru saja menyelesaikan UTS dan semuanya juga sudah melihat hasilnya. Dan dari kelas KGP 19.2 ini saya rasa hasilnya juga cukup memuaskan, dan harapannya ke depan nanti sampai dengan UAS itu nilainya bisa ditingkatkan lagi seperti itu. Nah, untuk siang hari ini saya akan memberikan pembahasan materi tentang pembuatan form. Harapan saya di sini dari job yang sudah diberikan di classroom ya ataupun di siakat, nanti Anda lihat lagi. Kalau tidak salah kemarin pada saat UTS itu banyak yang mengumpulkan job 2. Untuk job 3 dan job 4-nya itu masih belum ya. Nah, mungkin itu harapan saya nanti dikerjakan tetap, karena untuk job 3 dan job 4 ini pembahasannya ke masalah pengenalan query, di mana kita mencoba menghubungkan atau merelasikan beberapa tabel dengan menggunakan suatu perintah, sehingga tampilan dari hasil tabel yang kita inginkan nanti bisa gabung ya di situ ya. Jadi intinya dari 2-3 tabel bisa dibuat menjadi satu bentuk tabel laporan tersendiri sesuai dengan data yang kita inginkan untuk ditampilkan. Nah, kembali ke topik, untuk siang hari ini saya akan membahas tentang pembuatan form. Karena di sini Anda adalah mayoritas dari mahasiswa grafis, maka nanti untuk pembuatannya harapannya lebih bagus lagi ya, karena dari sisi desain, mungkin untuk pengambilan atau penyisipan gambar, Anda mungkin memiliki bahan-bahan atau materi yang lebih baik untuk ditampilkan, seperti itu. Baiklah, kita langsung saja masuk ke PPT-nya untuk siang hari ini. Oke. Jadi kita membahas tentang pengenalan fungsi form, di mana form ini digunakan sebagai media untuk kita mengisikan sebuah data. Jadi kalau yang masih tabel kemarin dan query itu kan menghubungkan ya, kita membuat sebuah database, kemudian di dalam database-nya itu kita mengisikan ada beberapa tabel yang kita inginkan. Nah, kemudian lewat query dari beberapa tabel tadi bisa dihubungkan atau direlasikan sehingga kita bisa mendapatkan data sesuai yang kita inginkan ya. Kita gabungkan 1, 2, 3 tabel atau lebih, dan pada materi form ini kita akan membuat sebuah media seakan-akan kita bisa membuat sebuah form pengisian data. Data apa saja? Bisa data barang, bisa data pegawai, atau yang lainnya. Nah, karena kita kemarin masih merujuk pada worksheet yang sama, maka di sini untuk worksheet-nya sendiri kita menggunakan worksheet selanjutnya ya, kalau tidak salah itu job 5. Jadi untuk pembuatan form, nah di sini untuk soalnya yang diminta adalah kita membuka file database jobs 2. Ini saya kira semuanya sudah punya karena kemarin sudah melaksanakan UTS. Itu kita minimal mengerjakan jobs 2. Nah, ketika nanti Anda melakukan buka file, maka di sini setelah dibuka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk all access object
di bagian sebelah kiri, ini kalau dia tabel ya nanti yang ada di bawahnya ini adalah tabel-tabel yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi sesuai dengan UTS kemarin kan kita sudah membuat sampai di sini. Ya, Anda sudah selesai membuat tabel barang, kemudian sudah membuat tabel data jual, kemudian sudah membuat tabel penjualan ataupun tabel supplier. Nah, kalau untuk query di sini, ini kalau Anda mengerjakan jobs 3 dan 4. Nah, makanya nanti bagi yang belum, untuk segera menyusul ya, biar paham maksudnya query seperti apa, untuk materinya juga sudah ada di Classroom ataupun di Akad. Ya. Nah, setelah selesai, berikutnya di sini nomor 2 itu diminta membuat form dari tabel supplier. Jadi tabelnya dipilih ya, tidak semua tabel. Dengan tampilan seperti di bawah ini. Disimpan dengan nama F supplier. Jadi ada sebuah tampilan form, nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Kalau kemarin kan kita menampilkannya dalam bentuk tabel ya datanya. Jadi ada judul kolomnya, kemudian isinya ada di dalam masing-masing kolom. Kalau form seperti ini sudah bentuknya bebas lagi. Jadi sebelah kiri itu untuk judulnya, yang sebelah kanan untuk isiannya. Seperti itu. Termasuk juga untuk pemberian nama header yang ada di bagian atas ataupun penyisipan gambar. Ya. Dan ini untuk pembuatan form di dalam Akses itu ada 2 cara. Ya, jadi kalau kita lihat ada 2 cara. Cara yang manual itu menggunakan design view seperti sebelum-sebelumnya kalau kita membuat tabel, query, dan database yang ada di job sebelumnya. Sedangkan untuk cara yang cepat itu menggunakan model wizard. Kalau wizard ini sudah disediakan beberapa tampilan form, Anda tinggal memilih modelnya dan langsung sudah jadi. Cepat, ekspres ya, karena kita hanya tinggal memasukkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk isian dari form yang akan Anda buat. Nah, untuk lebih jelasnya, cara membuatnya seperti ini. Untuk Anda saya arahkan ke pembuatannya form wizard saja yang lebih cepat ya, dan lebih mudah dipahami ya, bagi kelas KGP 19.2. Jadi di sini nanti pilih create dulu. Di sini kan ada pilihan, ada tabel, ada query, ada form, ada report, begitu ya. Nah, di sini silahkan Anda pilih yang form wizard. Kalau yang nanti ingin membuat query, berarti areal Anda di sini, query wizard atau query design. Tapi karena tema kita siang ini adalah membuat form, maka untuk pilihannya kita nanti ada di areal ini. Nah, di sini sebetulnya ada banyak pilihan ya, ada form, form design, blank form, form wizard, navigation, more form. Nah, dari kesekian pilihan yang ada di sini, silahkan pilih yang ini, form wizard. Nah, kalau sudah, kemudian nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, di sini ada pertanyaan, which fields do you want on your form? Jadi Anda diminta memilih field yang Anda inginkan untuk form Anda. Ya, di sini you can choose from more than one table or query. Nah, jadi intinya nanti ini ada pilihan tabel atau query yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini nanti akan kelis di sini. Kalau Anda buatnya cuma 4 ya tampilnya 4. Kalau buatnya cuma 7 ya tampilnya 7. Kalau sudah selesai semua ya tampilnya bisa banyak seperti ini. Ya. Nah, di sini tadi permintaannya kan memilih menggunakan tabel supplier. Ya, berarti di sini kita ikuti saja. Kita pilih tabel supplier. Kalau sudah, nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Begitu kita pilih tabel supplier di bagian atas ini, maka nanti available field-nya itu akan terisi semua field dari tabel supplier. Nah, kalau sudah silahkan dipilih
mana field yang Anda inginkan untuk ditampilkan di dalam form. Jadi boleh tidak menggunakan semuanya. Kita bisa memilih 1, 2, karena bisa saja terjadi nanti kita ingin menggabungkan beberapa tabel lagi yang lain, seperti yang ada di sini. Ya, jadi untuk yang pertama ini kita diminta memilih fieldnya dulu. Untuk yang kedua ini Anda bisa memilih lebih dari satu tabel atau query yang akan ditampilkan. Kalau sudah, cara memilihnya bagaimana? Menggunakan media tombol yang ada di tengah ini. Kalau satu itu memilih satu persatu, disorot, diklik tombol ini nanti akan terfilter ke sini, selected fieldnya. Tapi kalau Anda memilih semuanya, silahkan saja gunakan yang double ini. Demikian juga kalau Anda ingin mengembalikan lagi apa yang ada di selected field ke dalam available field, gunakan saja tombol yang ini. Jadi ini berlaku kiri kanan ya, bisa masuk ke kotak kiri ataupun masuk ke kotak kanan. Bisa dipilih salah satu atau menggunakan double untuk memilih semuanya tanpa terkecuali. Nah, kalau sudah, silahkan klik tombol next yang ada di sini. Kemudian nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. What layout would you like for your form? Tampilan seperti apa yang Anda inginkan untuk form nanti? Ya, di sini ada opsi, ada 4 opsi. Kolumnar nanti ya tampilannya beda, tabular tampilannya beda, datasheet juga sama, justified juga sama. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan layout yang diberikan pilihan di sini. Kalau sudah, klik tombol next, maka nanti Anda diminta untuk memberi judul pada formnya, ya, memberi nama. Nah, di sini diketikkan form data supplier. Nah, di sini nanti ada 2 opsi, ya. Jadi that's all the information the wizard needs to create your form. Jadi ini semua adalah informasi untuk membuat form Anda. Kemudian ada pertanyaan, do you want to open the form or modify the form's design? Jadi pilihannya ada 2. Kalau Anda memilih yang pertama, berarti langsung menampilkan hasilnya. Open the form to view or enter information. Tapi kalau Anda memilih yang kedua, modify the form's design, berarti kita akan kembali ke desain view-nya. Ya, jadi tidak menampilkan hasil tapi masuk ke desain view-nya, di mana kita mendesainnya, di mana kita mungkin ingin menyisipkan sesuatu di situ gitu ya. Nah, biasanya sih supaya lebih cepat karena kita kepingin lihat hasilnya, rata-rata milihnya yang pertama, langsung ke view saja. Kalau sudah, klik tombol finish yang ada di sini. Nah, nanti hasilnya akan tampil seperti ini. Ini tampilannya sesuai dengan pilihan layout yang disediakan oleh sistem. Ya, jadi Anda tinggal mengganti kalau seandainya ada sesuatu yang ingin diganti. Nah, cara untuk menggantinya sendiri ya, kalau kita lihat ini ada 2 cara. Ini kita masukkan supplier dulu, dipilih karena tadi tabel sumbernya adalah supplier. Nah, kemudian pilih design view, ya, pilih design view. Nah, kemudian seandainya ini mau diganti namanya, tadi nama judulnya tadi pengen diganti, klik kanan, pilih rename, diganti menjadi add supplier sesuai dengan soalnya tadi, ya. Kalau sudah bisa di open, dibuka, tampilannya seperti ini. Ini bisa diedit ya. Cara ngeditnya silahkan masuk ini ya, diklik kanan, pilih form design view seperti itu. Nah, kemudian ada permintaan lagi, ubah properties. Hati-hati nih kalau masuk properties ya. Kolom nomor supplier dalam form add supplier, khususnya pada bagian text other, baris desktop diisi dengan no. Nah, silahkan di selection type di sini Anda klik dulu yang mau diubah itu apa. Ya, yang mau diubah itu apa? Di sini permintaannya kan nomor supplier. Berarti Anda pilih dulu ini nomor suppliernya. Kalau sudah, nanti silahkan dicari di sini
tab other, tab top ya, ketemu nih di bagian ini. Nah, ini ada pilihan klik, disuruh memilih no. Ya, kita ikuti saja ya apa yang ada di worksheet-nya untuk perintahnya. Nah, berikutnya membuat form lagi dari tabel barang. Nah, ini berarti masternya tabel barang ya, sumbernya ya, dengan tampilan seperti ini. Untuk tampilan saya bebaskan dulu ya, jadi seandainya Anda kepingin membuat tampilan yang lain, intinya tidak keluar dari jalur informasi yang ditampilkan di sini, bahwa yang ditampilkan tuh ada kode barang, nama barang, nomor supplier, kategori, unit barang, harga per unit, jumlah stok unit ya. Ini ada semua. Yang penting mau tampilannya formnya seperti apa, silahkan berkreasi ya, biar Anda lebih familiar dengan form yang ada di dalam Microsoft Access ini. Jadi nanti bisa diedit sedemikian rupa sesuai dengan keinginan Anda. Yang penting informasinya ini jangan diubah, ini harus ada, intinya seperti itu. Nah, cara pembuatannya sama, tetap saya milih form wizard di sini supaya lebih cepat. Kemudian pilih tabel barang karena kita akan menggunakan tabel barang untuk sumbernya. Kemudian kita masukkan semua fieldnya tanpa terkecuali dari tabel barang tadi. Kemudian kalau sudah, kita diminta memilih layoutnya. Saya pilih yang kolumnar, yang modelnya kiri kanan seperti ini. Ini kiri itu judulnya, kanan itu isiannya. Pilihnya yang kolumnar. Kalau sudah, klik tombol next. Kemudian kita berikan nama untuk form kita. Diberi nama F barang. Terus pilih yang nomor 1. Langsung di view hasilnya. Nah, ini kita sudah punya 2 form. Satu namanya form supplier, satu lagi namanya form barang. Seandainya kita ingin melihat hasil, gunakan form view. Ingin melakukan editing untuk layoutnya, ya karena mungkin ada yang kurang pas, silahkan pilih layout view. Kalau kepingin ngedit dari sisi tampilan field yang ditampilkan ataupun judulnya, bisa gunakan design view. Jangan lupa untuk menampilkan menu kecil ini, silahkan sorot form yang diinginkan, kemudian Anda klik kanan. Seperti itu. Nah, nanti hasilnya seperti ini kalau kita pilih design view. Nah, ini bisa diedit ya, mungkin dari sisi background judulnya bisa diberi warna ya, kemudian bisa disisipi apa, misalkan mau menyisipkan gambar untuk logo ya. Nah, ini kita gunakan insert image di sini. Pilih desain dulu menu utamanya ya, terus pilih insert image. Kalau sudah, silahkan pilih gambar sesuai yang Anda inginkan yang ada di komputer Anda. Ya, klik open. Nah, nanti gambar itu akan muncul di sini. Silahkan mau sebesar apa pembuatan logonya, ini hanya contoh ya. Nah, nanti kalau sudah, pilih form view untuk melihat hasilnya, tampilannya menjadi seperti ini. Ya. Ini adalah contoh sederhana tentang pembuatan form, di mana nanti saya minta bagi Anda untuk menggunakan model wizard saja supaya lebih mudah, seperti itu ya. Nah, berikutnya mungkin kita bisa lihat, ini ada contoh realnya tentang file akses yang tadi sudah dibuat. Ini saya sudah membuat 2. Ya, jadi kalau ingin masuk ke desainnya, klik kanan, pilih desain view. Nah, ini kita masuk ke sini. Ini bisa untuk contoh ya, misalkan klik kanan, Anda kepingin kasih warna, misalkan ini. Ya, kemudian untuk tulisannya klik kanan, pilih misalkan warna hitam, diperjelas. Kemudian klik kanan lagi, selalu pilih di sini ya, ada pilihan yang Anda inginkan untuk mengatur tampilan dan lain-lain. Ya, katakanlah di sini untuk font ya, misalkan font kita bisa langsung pilih di sini, mungkin posisi font boldnya ya. Ini kan font italic.
kita pengen bikin font italic, kita pilih yes. Nah, nanti ini posisinya akan tampil italic. Demikian juga misal kita ingin kasih fill backcolor untuk backgroundnya, ya, misalkan ini, nah, seperti ini, ya. Jadi bisa dipilih tampilan-tampilan yang diinginkan, ya, menggunakan fasilitas yang ada di sini. Nah, ini ya, jadi nanti terpaksa di sini untuk tulisannya itu ya harusnya perbaiki satu-satu ya. Nah, biar kelihatan. Seperti ini. Nah, jadi disesuaikan kalau Anda kepengen ngisi warna, sesuaikan supaya tulisannya juga tetap kelihatan. Nah, nanti ini pasti untuk materi hari ini ya, untuk siang ini cukup menarik untuk Anda coba di rumah. Ya, jadi tetap harus dipraktekkan supaya Anda paham. Dan saya kira Anda juga lumayan senang ya kalau misalkan harus nambahi di sini. Ini misalkan kita berikan fill backcolor warna apa. Nah, biru. Kalau nggak kelihatan kita berikan warna seperti ini misalkan untuk backgroundnya. Kemudian spesial efeknya mungkin kita bisa bikin seperti ini ya, jadi nanti tampilannya kalau mau dilihat itu silahkan pilih klik kanan form view. Nah, tampilannya menjadi seperti ini contoh saja di mana kalau menggunakan sistem riset itu lebih mudah dan lebih simple gitu. Demikian juga untuk form data supplier. Seandainya kita ingin masuk ke desain, nah seperti ini misalkan mau kita kasih pilihan properties ya, untuk pilihan propertiesnya. Nah, misalkan kita berikan warna apa nih, seperti ini, tidak begitu kelihatan ya. Misalkan saja warna yang ini seperti itu. Kemudian untuk background atasnya kita berikan warna intinya pemilihan warna ini harus dikembalikan lagi yang bisa dilihat seperti itu. Nah, kita pengen ngecek hasilnya, silahkan klik kanan, pilih form view. Nanti tampilannya menjadi seperti ini. Ya, jadi semuanya bisa diaplikasikan sesuai dengan keinginan Anda. Silahkan mungkin bagi Anda untuk berkreasi yang jelas dari sisi untuk grafisnya sendiri itu Anda nanti bisa lebih baik lagi ya, karena mungkin Anda ingin menyisipkan gambar, mungkin bisa menyisipkan efek-efek apa di dalamnya ya, nanti cari saja yang ada di propertinya. Jadi ini kita kalau klik kanan pilih desain ya, nah kemudian kita klik bagian yang kita inginkan, contohnya saja untuk judul ini saja, klik kanan pilih properti. Ini seandainya ingin dikasih warna sendiri, misalkan agak gelap gitu ya, nggak kelihatan nanti. Untuk judul ini juga bisa, jadi dipilih warna yang, nah misalkan seperti ini. Jadi setiap kita klik sesuatu di sini, kemudian kita klik kanan, itu properti yang berlaku ya hanya untuk yang kita sorot saja. Ya, yang perlu diingat seperti itu. Ketika Anda selesai melakukan edit di design view-nya, maka untuk menampilkan hasilnya cukup klik kanan, kemudian Anda pilih form view. Ya, demikian juga seandainya Anda ingin memasukkan sesuatu, pilih aja desain di sini. Kemudian misalkan di sini ya, desain, kemudian insert image. Nah, kita mau masukkan ini misalkan di area sini. Nah, ini untuk
gambar yang terlalu besar, itu bisa dikecilkan mulai dari ujung ya. Ini karena pengambilan gambarnya cukup gede tadi. Nah, ini kita kecilkan dulu supaya nanti bisa atau mungkin kita bisa ambil gambar yang lebih kecil lagi ya. Mungkin ini dihapus dulu. Kita masuk view-nya, pilih yang desain. Kita pilih layout view, masuk desain lagi. Nah, ini bisa kita naikkan ke atas ya untuk tampilannya. Nah, seperti ini desain. Insert image, kita browse dulu, misalkan pilih picture dessert misalkan. Nah, seperti ini, misalkan kita ingin cuma sekian ini saja untuk tampilannya, kemudian fill backcolor-nya kita kasih gambar atau warna kuning ya. Nah, nanti untuk melihat hasilnya langsung saja form view. Ya, untuk peletakannya misalkan Anda kepingin cek lagi desain view, ini tinggal kita geser ke sana. Ya. Nanti klik kanan, form view, jadinya seperti ini. Nah, ini bisa untuk menampilkan semacam logo dan yang lainnya. Kita juga bisa menyisipkan lagi gambar-gambar sesuai dengan yang Anda inginkan. Nah, kira-kira itu saja untuk pertemuan kita di siang hari ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Silahkan dicoba untuk worksheet-nya, nanti akan saya share di Classroom juga. Jangan lupa untuk terus berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.